sembah kamu pun, kalau dia sekarang itu kelihatan di mukamu, pasti kamu akan menyembahnya. Nggak percaya. Nanti dilihat kalau kamu dapat anugerah. Takdir itu tidak bisa dirubah kalau sudah Tuhan Yesus yang menentukan. Kalau kamu menentukan masih bisa dirubah, besok cari uang masih cara begini bisa, cara begitu bisa. Tapi kalau Tuhan Yesus, Bang Fahdi harus dibuka pintu hati, harus bertobat terima Yesus ya, harus buka itu, enggak bisa enggak, karena takdir. Sini ngisor ki. Halo anak Medan, kabarnya bagaimana anak Medan? Baik-baik gaye. Tuhan Yesus selalu yang terdepan. Amin. Satu kali tetap Tuhan Yesus. Amin. Gereja mana bang? Aku neng Manado aku. Neng Ya, gereja apa itu? Gemim. Oh, Sama neng di GPDI Pentakosta. GPDI Pantai Kosta di Indonesia. Mantap. Berani menginjil. Bukan. Nggak usah takut-takut. Ya, kita yang beritakan kebenaran. Ya, nggak usah takut-takut. Tuhan Yesus selalu ada di mana saja. Benar bang, benar. Oke, coba jawab dulu kalian berdua. Coba jawab jujur. Matius 26:39, cara ibadah Yesus itu lalu ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus ini lebih cocok ibadah di mana sih? Di A, gereja atau B, masjid? Silakan. Saya pernah dengar Yesus itu beribadah di gereja sinagoge namanya. Itu bukan gereja, Bang. Aduh. Jadi apa? Itu bait suci, Bang. Ya udah itu nama bait sucinya, itu gerejanya, tempat ibadah. Betul. Gereja itu buatan Yunani. Kenapa on kali kalian ya Allah ya kalian? Kan? Itu kan dia nggak terima. Yang kamu bahas Alkitab. Saudara, Yesus itu ibadahnya di sinagoge. Tahu sinagoge rumah ibadah siapa? Harusnya kamu bertanya, Jawab dulu, saya jawab, jawab. jangan membantah. Sinagoge itu rumah ibadah siapa? Hah? Gimana? Sinagoge Yesus itu masuk ke rumah ibadah sinagoge namanya. Itu rumah ibadah siapa? Umat Kristen yang percaya kepada Astagfirullahaladzim. Saya sebenarnya nggak mau bilang kau tolol anak Medan, tapi hari ini kau tolol, memang goblok kau. terserah. Sinagoge saudara, sinagoge itu rumah ibadah orang Yahudi. Dari mana kamu tahu? Dari Bible, kau gak belajar kau ini. Nah, mana ya? Ayat di dalam Bible itu Yesus itu Mana masuk ayatnya? Mana ayatnya, Dek? Aduh lah Kari. Nanti hari ini kamu goblok, nggak tahu ayatnya. Tolol kali kau memang. Gak ada otak kalian ini Kristen, gak ada yang punya otak. Kamu yang goblok, nggak tahu ayatnya ngomong-ngomong. Gak ada yang punya otak. Aku tunjukin ayatnya, diam kau, jangan jadi tolol kau di sini. Goblok kali kau. Tolol kali kau. Mana ayatnya, Mana Dek? di gereja? Mana tertulis di gereja dalam Bible? Mana? Mana ayat? Tunjukkan sama saya. Mana? Tunjukkan mana tertulis gereja. Tapi kamu bilang tadi gereja Yunani. Congor aja terus. Tunjukin mukanya. Diam aja kau. Makanya jangan longor. Lebih baik diam kalau longor. Udah dikasih data, membantah. Data apa yang kemana? Mana ayatnya coba. Mana ayatnya? Gereja mana ayatnya? Iya, saya tanya, kau bilang gereja Yunani di mana? Mana ayatnya? Mana? Ya saya yang nanya tadi pertama, mana ayatnya? Mana ayatnya Yesus ibadah di gereja? Tadi kamu bilang Yunani, mana ayatnya? Kau mute. Dek. Ada aja lah kau. Ada tamu disapa itu. Siapa itu? Bonstania itu. Kristen, dia Kristen.
dihargai. Kemarin saya bertanya, siapa yang menggantikan Yesus, belum kau jawab. Siapa? Menggantikan Yesus disalibkan itu siapa penggantinya? Jangan takut, saya mau jangan takut. Sesuai judulmu, menolak Yesus palsu. Jangan Jadi Yesus palsu takut, siapa jangan yang takut. disalibkan Nah, itu? Saudara jangan takut. Aku tunjukin data, jangan takut. Jangan ketakutan yang Kristen. Gak bisa jawab. Malu loh banyak ini ya penonton ini gak bisa jawab. Aduh. Jangan takut Bang anak Medan. Atau kalau takut dibawa aja dulu nanti naik. Kamu mau larikan kemana? Ini tempat ibadah Yesus nih, Bait Elohim, sinagog. Bukan gereja, jangan bilang gereja, nggak ada gereja. Kalian ngarang aja terus, longor aja terus. Artinya bait Allah itu gereja, artinya Bang. Dongo kau Mas Tejo. Bahasa Inggris, bait Allah artinya apa? Memang Pasti suwe, gereja. otakmu suwe. Jangkrik iki. Bahasa Yunani ne gereja iki ya bait Allah. Bukan begitu ini Konstantinia ini. Hai, kenapa nggak pada ke gereja kalian? Loh, baru pulang ini Bu, baru pulang. Jangan kau panggil aku ibu, masih pun aku 21, kayak manapun kau. Yo, Mas Bot, baru pulang ini jam 9 tadi toh masuk. Gereja apa? Gemibem. Oh, keuskupan apa? Nggak pakai uskup, pakai pendeta. Oh, Kristen. Iya, Kristen pakai pendeta dia. Oh, oke. Lah kalau ibu pakai apa? Pastor. Jangan kau panggil aku ibu, weh. Ya, Kakek. Gak suka Kalau aku. Mbak pakai apa? Pastor atau gembala? Romo. Lah iya pastor itu namanya. Ya udah tahu, jangan tanya. Itulah kalau Kristen dengan Kristen walaupun beda pendeta dengan pastor, tahu alur sejarahnya. Yang satu pakai 66 kitab, yang satu pakai 60. Bagus, pintar. 60 berapa? Yang satu pakai berapa? 72. Tetapi di situ kalau dipelajari 66 kitab dengan 72 itu sudah memenuhi standar kekristenan itu kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh. Tidak ada perdebatan perbedaan. Yang penting sungguh-sungguh dipelajari. Kristen ada banyak, Bang. Iya, cuman kan yang Yesus dipakai only, kan. Advent. Oke, diam, belajar semua, belajar. Diam. Di dalam Matius 21 nomor 12, lalu Yesus masuk ke Bait Elohim. Bait Elohim, kalau kita lihat original teksnya, kita klik strong numbernya 2411, di sini akan muncul. Sabar ya. Bang, iyain Bang. Biar nggak panjang. Oke? Yesus kan? Sama kan? Ya, nanti kalau dia sudah dibuka pintu hatinya baru. Diam dulu kau Tejo, nggak ada ilmumu kau, belajar kau. Jangkrik. Bahasa original Sudah aja, iyain aja. Hieron strong numbernya tadi 2411, ini Bait Elohim. Apa artinya? Mampus. Bait Elohim, bait suci, temple. Mampus kalian. Soalnya gini loh, Sutejo. Kau dengar, Sutejo, kau dengar. Yesus Sutejo, kau dengar. menyembah, masuk di dalam kuil. Dia ini kan bukan Kristen. Jadi Masuk udah iyain aja. di dalam Biarin. kuil. Masuk kuil lagi Yesus, temple. Jadi orang Buddha Yesus ini. Aduh. Gimana sih Mas Tejo?
Saya sudah bilang dari awal. Gereja. Nggak ada itu bait suci gereja. Aduh, parah kali. Bait Elohim itu nggak ada gereja. Tempel. Berarti bukan masjid juga. Tempel, kuil. Nah ya bait suci berarti masjid juga bukan. Bukan ya. Mari kita uji cara ibadah Yesus bagaimana, ayo. Gimana? Nah terus kalau Cara bukan masjid bukan gereja, maksud Ya kamu bukan. apa ya? Ayo, cara ibadahnya Yesus gimana? Hah? Cara ibadah Yesus gimana? Begini loh, begini. Tuh Tejo, iyain aja. Iya, gitu loh. Biar gak panjang. Biarin. Kau jawab terus Tejo, nggak kelar-kelar kau. Soalnya Kejadian 17. beda Coba sekarang. beda pengertian mereka. Oke, sekarang sama Breta. Ada Babi Breta. anak Jo, babi anak Jo. Breta, di dalam Kejadian 17 coba dibaca. 17 nomor 3. Malas aku, ngapa suruh aku baca? Bukan pembantu masalahnya, disuruh-suruh, nggak suka aku. Coba baca. Ini kitabmu, jangan kau malas baca kitabmu firman Tuhan. Baca. Siapa kau nyuruh-nyuruh aku? Bukan pun siapa kau nyuruh-nyuruh aku juga Kitabmu, bukan pembantu kitabmu. kau. Jadi baca aja sendiri kau. Lalu sujudlah Abraham. Abraham sujud. Bukan ke gereja yang lompat-lompat jingkrak-jingkrak nyanyi-nyanyi ya. Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Nabi Musa berlutut ke tanah lalu sujud. Menyembah. Sujud. Iya sujudnya begini loh bang, sujudnya begini loh. Itu begini terus begini. Sujud. Tangannya di atas. Matius 26:39. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Tuhan. Sujud. Yesus sujud. Coba kita lihat cara ibadah orang Kristen. Mas Tejo, kau tidak mengikuti Yesus, Mas Tejo. Memang Yesus kau ini pembangkang Yesus. Monik yang dibawa, diam dulu Bang Fandi. Bang Fandi diam dulu. Monik yang dibawa, aku diundang ya sama Bang Fandi. Paham kau, bukan aku yang naik. Paham kau Monik, jelek pun muka kau itu. Cara ibadah orang Kristen. La 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 la. Ada lagi yang jingkrak-jingkrak. Tuh tunjukin semua. Cara ibadah orang Kristen. Kok beda dengan Yesus? Jauh kali bedanya, woi. Na. Cara ibadah orang Kristen. Nang ning ning nang nung nang ning ning nang ning ning nang nung tang ning dang 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 dang. Cari lagi cara ibadah Kristen sama nggak dengan Yesus? Dang ding dak Mas Tejo, mampus kau Mas Tejo. Masih mau aku datang besok. Dang dumpak bubak jak bum bak beraca. Mari lagi. Jingkrak. Mana jingkraknya Mas Tejo? Tang ning tak pak nang tak nang dung tak dung tak dung dung tak dung dung. Lebih cocok mana Yesus ini? Coba kejujuran teman-teman Kristen dong. Yesus ini lebih cocok ke gereja atau ke masjid? Kalau melihat cara ibadahnya, ayo jujur, ayo, bisa yuk. Ayo Mas Tejo, dang ding dang ding dang ding dang ding dang. Dang ding dang ding dang ding dang ding dang dang dang. Dua dengan Breta jawab. Cocok yang mana? Cocok yang mana? Cocok yang mana? Seralu. Hey. Belum bisa Itu jawab, saya tidak kabingung. punya penjelasan no. Semuanya Cocoknya itu yang disempurnakan. mana? Tejo, percuma kau jelasin. Dia nggak seiman sama kau. Mana? Paham kau. Biarin sudah. Gantian aja Bang Pandi.
Sekarang saya kan iman kamu orang Islam, kamu menjelaskan iman saya yang benar, saya menjelaskan Jangan, iman Sutejo. yang benar. Masalah tanya kau Sutejo. Ada jawaban semua mereka. Jangan tanya kau tentang agama mereka, Sutejo. Yang Ada mana? semua. Udah diem aja biarin. Ya, masalahnya begitu Jangan loh. kalian berdua. Kita bisa Cocoknya menerima Yesus kemana? dia, masa dia nggak bisa menerima Sutejo, kau salah Yesus ini tanya nanti cocoknya udah ibadah di biarin. mana? Coba Suka-suka kalian dia yang lah. Kristen yang jawab, cocoknya ibadahnya di mana? Orang Kristen ini jawab, jangan tidak mau jujur. Mumat koe, mumat. Udah mumat koe. Udah mumat lagi koe, Mas Tejo. Mas Tejo suka mumat. Mana lo Suka boy mumat, suka mumat, suka mumat. Suka mumat. Kenapa Mas Tejo suka mumet? Wong kamu lo nggak dengar. Kenapa suka mumet? Rasul Paulus itu mengajarkan ibadah yang benar itu menadahkan tangan. Kenapa kau mumet? Lihat cara Penjelasan ibadah Sutejo Yesus nggak mumet akan kau. didengar sama dia. Biarin dia ngoceh-ngoceh sendiri, Sutejo. Halo, Bang Sutejo Tujo. dijawab mulu kau. Selamat siang, Halo. Bang. Ya, Iya. saudara gimana? Iya, Bang. Saya Kristen, Bang. Oke, silakan saudara. Iya, tadi video yang Bapak Abang tunjukkan itu bentuk apa ya? Penyembahan. Kan tertulis di Mazmur 149 ya. 49. Yaitu menyembah Yesus Tuhan dengan kecapi, rebana dan tari-tarian. Yang double. Ya, Bang, matikan satu handphonenya, Bang. Handphonenya satu dimatikan, jangan dua-dua dong di situ handphone. Keluarin satu handphonenya dari TikTok, doubling, dibuka kembali mute-nya, Bang. Dibuka kembali mute-nya coba. Bang Kiko mute-nya. Oke, silakan coba. Iya, ngomong. Bang. Kembali mute-nya coba. Iya, udah sih. Udah. Silakan coba. Dibuka kembali mute-nya coba. Bang Kiko. Turun dulu baru naik kembali. Coba Bang Kikuk naik kembali, Bang Kikuk. Bang Kikuk naik kembali. Bang Kikuk monitor naik kembali. Ada yang Kristen silakan naik. Yang Kristen naik aja, yang Kristen. Biar belajar sama Mas Tejo. Oke, Bang Ketua Limper, agamanya apa, Bang? Saya penyembah batu. Waduh. Menyembah batu ini Mas Tejo. Yang seperti di Mekah, itu di Ka'bah. Oh, aduh, kalau saya Dicium Ka'bahnya. Bang, jangan Dicium mulai, Bang. Ka'bahnya. Saya ini ganas loh. Iya, ini ganas, Bang. seperti di Ka'bah, dicium Ka'bahnya itu. Iya, Bang, saya ini ganas, jangan mulai. Saya ganas loh. Kau tahu nggak apa yang ada di dalam Ka'bah itu? Oke, minta Kau dia. tahu nggak apa yang ada di dalam Ka'bah? Oh, ini orang-orang kayak Makanya gini. penyembah itu aku. Iya, Mas, ya, Mas. Udah ngerti kan? Ya, udah ngerti, Udah Mas. nyambung. Sudah ngerti. Ada orang yang cium patung kasih uang, Mas. Cium patung. Dia cium batu kasih uang, kasih uang. Nah, konyol betul ini. Cium batu kasih, jangan mulai, Bang, jangan mulai. Saya hancurkan kalian kalau mulai di komen saya hancurkan. Hancur kalian. Cium batu, cium patung bayar uang, on kali. Jangan kalian mulai, nanti ku hancurkan kalian. Cium batu dilap, bayar uang, masukkan uang, memang kopla, agama kopla. Cium batu. Mulai kau, mulai. Lagi bilang cepat. Kristen, kenapa kalian nggak bercermin dulu kalian?
Sama ini Hobbs. Bercermin dulu kalian. Sama mencium selangkangan. Apa? Sama mencium Oke, selangkangan. aku ada. Oke, aku suka kali yang kayak gini. Tenang saudara, tenang. Ayat-ayat Bible berbau pornografi. Di dalam Bible Yeskiel 16:7 ada buah dada, ada telanjang bugil. Ini kitab atau buku porno telanjang bugil. Yeskiel 16:22 meregangkan kedua belah pahamu persundal. Jangan mulai, saya hancurkan kalian bersundal. Hanya bersundal di dalam kitabmu. Persundalan. Bapel kapan sih? Persundalan. Ini kitabmu mas. Persundalan. Bapel kau, bapel. Ada menyingkapkan auratmu. Melihat seluruh kemaluanmu. Ini kitab suci kayak gini mas. Menelanjangi, telanjang bugil, kitab suci kayak gini mas. Ada zakarmu seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu. Waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjama-jama susu kegadisanmu. Kenapa ada kitab porno kayak begini? Mau lagi? Makanya jangan mulai. Saya, kalau teman-teman Kristen santun naiknya beradab, saya layani dengan santun dan beradab. Betul nggak Muhammad? Mulai kugas kalian. Betul nggak Muhammad menggiliri istrinya sebelah? Langsung kugas dengan nenek moyang kalian kugas. Jangan sampai kutunjukkan nggak menggiliri istrinya 11 orang, weh? Habis kau semua. Benar Kalau nggak kutunjuk menggilir Muhammad? dalam Bibelmu. Jangan marah-marah kau monyet. Betul nggak menggiliri istrinya Muhammad 11? Kuhancurkan kau. Kuhancurkan kau. Lihat-lihat saja Betul nggak? kuhancurkan. Menggiliri 11 istrinya. Mulai lagi. Masih mau kau datang besok? Jangan mulai, Fandi ini kejam. Jangan dimulai Mas Tejo, Fandi ini kejam. Sangat kejam. Jangan Fandi dipancing. Kalau dipancing Fandi menghancurkan kalian satu persatu sampai nenek moyang kalian kelihatan. Teman-teman di bawah tap-tap layar biar komalnya kuat. Ayo dikencangkan tap-tapnya teman-teman yang di bawah ya. Biar komalnya kuat. Jangan kau cobai Tuhan Elohimmu. Jangan kau cobai Fandi. Oke, Bang Man, ini agamanya apa Bang Man? Kristen atau Muslim? Bang Man agamanya apa? Di tap-tap layar teman-teman ya. Oke. Panggilan terakhir saya panggil untuk Bang Man ini. Kalau nggak menjawab saya turunkan. Agamanya apa Bang Man? Halo? Oke. Bang Kikuk tadi ada yang mau disampaikan, silakan saudara. Iya bang. Yang tadi video yang abang tunjukkan itu sebagai bentuk penyembahan saja bang di gereja. Di situ bang. Enggak bang, terkait cara ibadah Yesus itu bang. Ya, yang lain yang kata abang jingkrak itu ya bang. Iya bang, itu di gereja jingkrak. Saya melihat cara ibadah Yesus itu dengan orang Kristen ibarat langit dan bumi. Paham nggak? Iya bang, itu sebagai penyembahan bang. Kan tertulis di Mazmur 149 ayat 3, menyembah Tuhan dengan kecapi dan rebana dan sorak-sorai. Itu bang, sebagai bentuknya itu aja bang. Udah. Ya, itu bang. Ibadah Yesus gimana? Di Mazmur 149 bang, coba bang buka dulu bang. Bang, buka Matius 26:39 bang. Aduh saya di luar bang. Coba bang buka aja bang. Matius 26:39, lalu Yesus maju sedikit dan sujud lalu berdoa kepada Tuhan. Sujud bang. Sama seperti para nabi yang dulu di dalam Keluaran itu, Keluaran 24 nomor 3, Nabi Abraham itu sujud.
Nabi Musa di dalam Kejadian dulu tadi. Kejadian itu Nabi Abraham sujud. Keluaran itu di dalam Keluaran 34 nomor 8 Nabi Musa itu sujud. Di dalam Matius 26:39 Yesus sujud. Di dalam Islam sujud ibadah. Yang beda hanya satu tuh. Oh, tahu dari mana itu Bang? Bentar Bang, ini dulu dikupas. Tahu dari mana Bang? Ya sebentar lah saya ngomong, kamu potong-potong tentang Ya, tadi silakan, kamu ngomong, silakan. saya nggak potong-potong. Silakan monggo Bang. Nah, Monggo. kamu bilang tadi kan Ya. Al-Quran itu datangnya dari Allah gitu, Ya. melalui Jibril. Betul. Yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, iya. Jadi perspektif istilahnya Bukan saya juga- perspektif Bang, perspektif. Sebentar. Saya beranggapan gini, ada orang bilang Muhammad itu inilah muslim. Bukan saya yang ketawa Bang, bukan Bang. Saya baik orangnya Bang, bukan Iya. saya Bang. Jadi gini, Muhammad itu dapat wahyu itu dari gua nih. Iya kan, Iya. dari gua, Betul, Bang. dari mimpi. Jadi itu kan persepsi Muhammad sendiri, tidak ada yang melihat, tidak ada yang Iya. membuktikan. Justru Betul. saya pakai nalar gini. Iya, setuju Bang. Ada orang yang percaya kayak gitu ya. Iya, Dengan ada, sifat-sifat Bang. dengan sifatnya dia, iya kan. Terus sebelumnya dia Muslim ini, Islam ini, dia agamanya apa itu? Kepercayaannya apa coba? Iya, betul. Jadi saya kembali ke belakang gitu. Betul. Oke, Jadi, saya jawab. pakai Emang nalar Rasulullah gitu. mendapatkan wahyu pertama kali ya, Iqra, surat Iqra dari Allah melalui malaikat Jibril, cuma 5 ayat Bang di situ. Cuma sekali-kalinya di Gua Hiro. Coba kalau kita bandingkan gitu ya dengan sesembahan yang disembah oleh Abang, pas keluar dari gua langsung dilantik jadi Tuhan, itu makin menguatkan saya sebagai umat muslim, jadi muslim beneran gitu kan. Kok ada sih Tuhan yang baru mati keluar dari gua langsung dilantik jadi Tuhan gitu kan. Ini makin menguatkan saya di Islam Bang, justru Bang. Makin saya tegar, makin saya kokoh di Islam. Saya makin gak percaya dengan ajaran yang benar-benar merujuk ke ajaran pagan yang ada Tuhannya itu yang ada 3 biji kalau nggak salah ya. Maaf ya kalau salah ya. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus gitu kan. Ini saya makin gak yakin. Bukan ini bukan biji, tuh tiga Apa dong? Tuhan, jangan pakai 3 biji. Tuhan. Iya, 3 Tuhan. Ini saya makin berpikir, kok ada ya agama seperti ini gitu kan, yang dilantik oleh manusia Tuhannya. Dan buku-bukunya itu yang notabene dianggap suci gitu kan kitabnya, kok bisa-bisanya bukan dari Tuhan, bukan dari firman Bapa, ala Bapa gitu kan, malah hasil rekayasa orang-orang Yunani gitu. Gitu Bang. Itu saya makin kuat di situ Bang. Silakan Bang, silakan Jadi ya. ini Kian Santang, ya. Iya Bang. Kalau masuk ke yang seperti Kian Santang bilang tadi, mau salah mau benarnya Iya. itu apa ya, Iya, Bang. Tapi saya menilai dari pembawaan umat, pembawa umat, Betul Bang, umat. ya. Iya. Kalau saya lihat Kian Santang, dari buahnya kekristenan ini lebih afdol gitu. Lebih abdol itu apa artinya Pak? Ya, lebih umatnya lebih kalau berbicara lebih ramah, lebih sopan. Oh, abdol lebih itu baik. ramah dan sopan. Oh, itu abdol itu bahasa Yunani ya Bang? Lebih enak, lebih welcome loh. Iya Bang. Lebih Ya saya welcome. baru tahu kalau abdol itu bahasa Yunani Bang. Oh, dengar dulu. lanjut. Jangan dipotong dong, ya. Ya silakan Bang, silakan. Jadi kepercayaan orang tersebut kita lihat dari apa loh? Dari buahnya. Dari buahnya. Iya, Kian Santang. Iya, Ya saya Bang. lihat kalau seperti Muslim ini Kian Santang ya. Saya bukan menghujat ya. Enggak Bang, kalau sama saya bebas Bang, silakan Bang. Kita tahu dari buahnya loh Kian Iya, Santang. iya silakan keluarkan semua unek-unek Abang Bang, silakan. Itu aja Kian Santang. Saya Iya. kalau terlalu panjang nanti ngomong kamu bilang penistaan. Enggak Bang. Udah, berarti udah ya. Ya kalau dilihat dari buahnya kita juga ngelihat ya Bang sama dari ajaran Abang gitu kan, ngelihat buahnya. Jangankan seperti gitu Bang. Jangankan saya nggak merujuk ke pendeta-pendeta ya, mohon maaf ya. Ini yang Abang Tuhankan ini. Ke saya aja. Iya Bang, iya. Ke Abang aja ya. Ini yang Abang Tuhankan ini
Yang saya lihat Bang, kok Tuhan tidak tahu dan tidak kenal, padahal itu pohon itu ciptaannya. Udah tahu pohon ara itu belum berbuah gitu ya Bang, kalau bicara masalah buah ya. Dia lapar, dia pengen makan buah ara. Belum berbuah, belum waktunya itu pohon buah, berbuah, malah dikutuk sama Tuhan Abang. Nah di sini saya makin yakin, wah ini Tuhan jadi-jadian nih, Tuhan odong-odong nih, saya nggak boleh menuhankan orang seperti ini Bang. Gitu Bang, nggak beres Bang. Kok pohon aja dikutuk sama dia gitu. Begini. Jadi saya makin yakin di Islam gitu loh Bang. Kamu udah lari dari jalur Kian Santang. Enggak Bang, kan Abang bicara masalah buah Bang. Betul buah. Buah Iya. itu dari arti maksud saya buah itu kelakuan, sifat, tingkah. Kelakuan, oh sifat. Iya. Betul. Kalau bicara masalah sifat sama Bang. Kalau saya baru nih ya masuk ke dunia debat ini dari tahun 2018 ya, dianggapnya baru lah ya. Juga baru masuk. Ya, saya dari zaman di Zoom udah ada Bang. Dari zaman WA, grup WA udah ada. Kok orang-orang Kristen ini katanya dirasuki oleh, atau dibimbing oleh Roh Kudus, tapi kok menghujat terus, menista, merendahkan orang Islam. Ini Roh Kudusnya jangan-jangan Holy Ghost Bang, dirasuki oleh Holy Ghost gitu. Nah ini yang pikiran saya kan sebagai manusia biasa yang cerdas dan ganteng Bang, saya berpikirnya pasti ke arah situ Bang. Ini bukan Roh Kudus nih yang menghinggapi mereka, tapi hantu suci gitu loh Bang. Jadi gini Kian Santang, orang Kristen itu sebenarnya tidak pernah menghujat. Iya Bang, iya nggak pernah Bang. Adapun orang Kristen yang awam, dia dihujat, dia sebenarnya kalau orang Kristen yang benar orang Kristen, dia dihujat dia santai, dia nggak perlu. Iya. Betul. Jadi kalau orang Kristen KTP, kalau dihujat, nah itu saya bilang tadi, ya. Kristen KTP itu yang kayak gimana Bang? Ya orang yang tidak gimana ya, dia dihujat dia membalas. Oh, kira-kira yang Kristen KTP itu masuk surga nggak Bang? Ya masuk dong. Oh masuk surga. Ya soalnya gini, dia kalau sudah punya KTP kekristenan, otomatis dia punya iman, ya. Punya iman. Walaupun Aja. kelakuannya kayak gitu ya Bang ya. Oh beda loh, Kian Santang. Beda. Karena kamu bilang tadi dengan kelakuan beda lagi. Tapi Iya Bang. yang benarnya Kian Bang Santang. ini maaf ya Bang, saya masih belajar di sini ya Bang, maaf ya. Ya lanjut Bang, lanjut. Jadi intinya gini Kian Santang. Jadi Ya gimana Bang, gimana? Ya, kita bisa bandingkan ya kita dengan Muslim ya dari Bang. buahnya, gitu loh. Dari apanya? Dari buahnya. Dari buahnya. sebat- Iya, ya. Karena yang saya Jadi temui. ini kembali lagi ke buah Bang? Iya, betul. Oh iya, oke. Nah, karena Kian Santang kan tadi ngomongnya gini, menghujat, saya menghujat. Saya nggak ada menghujat loh. Ya enggak Bang, enggak. Abang enggak menghujat kok, benar. Tidak Serius saya. Ya. Enggak Bang, Abang baik Bang. Ya. Dibakar dulu rokoknya Bang, biar nyala Bang. Ini lagi merokok nih. Oh iya mantap Bang, keren. Tepuk tangan dulu ya Bang. Jadi gini Kian Santang. Iya Bang, iya Bang. Ya, 1,7 di sini yang nonton. Satu kok, iya. Itu orang semua loh Bang, yang nonton Bang. Orang bisa menilai loh cara gaya kamu berbicara Kian Santang, ya. Iya. Saya kan baik Bang dari tadi Bang, lemah lembut. Ya, baik. Saya orang Sunda loh. Iya dong. Kamu baik nggak sakit kan? Enggak. Oh, ya udah, berarti kamu baik gitu. Betul, iya. Jadi yang saya bilang tadi untuk membandingkan pengajaran itu, ya, Iya Bang, kita lihat sisi dari buahnya Kian Santang. dari buahnya. Begitu aja. Iya. Ya, kalau saya melihat Aku bilang Bang, tadi dari- Kian Santang, kalau mau Iya Bang. Betul Bang. Sekarang giliran saya ngomong ya Bang. Ya sebentar 1 menit aja. Ya, Gini silakan. gini Kian Santang, ya. Seperti komal-komal apologet Kristen Muslim ini, sebenarnya yang menghujat duluan itu, yang saya lihat ini Muslim, tau nggak Kian Santang? Islam, ya Muslim ya. Iya. Bang. Iya. Iya.
Coba sekarang, kalian sekarang Kian Santang, apa kalian nggak merasa apologet Kristen itu bermunculan semua? Merasa bang, makin banyak bang. Iya, mengkonter ini, Iya. kalian coba. Menghujat Kalian Islam. suka kali membahas Bible. Iya bang. Suka kali membahas Bible, suka kali membahas Iya, kekristenan. Iya. Gitu. Jadi, jangan salahkan kekristenan kalau sekarang mereka mengkonter, toh enggak? Iya, nggak apa-apa bang. Saya Itu senang kok mereka mengkonter, saya senang bang. Saya dukung bang. Malah saya sering masuk ke Komal Kristen untuk mendukung mereka bang. Suka saya. Udah bang, giliran saya ya. Nah, kalau abang bicara masalah ajaran ini dilihat dari hasil buahnya. Nah, ini bang yang membuat saya makin tegar, makin kokoh dan makin perkasa di Islam. Saya tidak akan tergoyangkan iman saya. Kalau dilihat dari hasil buahnya, buah dari hasil pembunuhan ke Yesus ya yang mati tergantung di kayu salib, saya sangat gimana ya bang, mohon maaf, saya jijik punya Tuhan seperti itu bang, yang merendahkan diri, yang mau dinistakan, yang mau diludahi sama orang-orang Yahudi. Saya nggak mau punya Tuhan serendah itu. Makanya di sini saya semakin kokoh, semakin kuat di Islam bang. Betul kata abang, ajaran itu dilihat dari hasil buahnya. Kalau hasil buahnya dari hasil kutukan, dari hasil dikutuk, dari hasil terkutuk, saya nggak mau bang. Mohon maaf. Tidak tahu bagaimana karena kamu tidak tahu ya. Ya karena saya belum lahir di situ bang. Iya, karena kamu nggak tahu pengajaran kekristenan. Betul. Saya cuma bisa membaca apa yang tertulis di dalam Kalau Bible. saya begini Kian Santang, Allah menyesatkan. Saya juga tidak bisa ambil kesimpulan seperti begitu kan. Ya, Nah, ya jadi nggak apa-apa bang. begitu, Kian Santang. unek-unek Jadi abang semua keluarin di sini bang. Kian Santang, Keluarin semua, beludakin di sini bang. bahas. Iya. Kamu bagusnya bahas keimanan kamu, jangan bahas iman orang lain. Apakah betul kata apologet Kristen yang lain kalau Muslim membahas keimanan orang lain itu hidayah ya? Iya. Atau mending kita gini aja ya bang. Kita hentikan debat ini. Kita hentikan ya bang. Kita bareng-bareng ke room Kristen, ke room Islam, abang sama saya untuk menghentikan room ini. Terus kita bareng-bareng ke LAI untuk menghapus semua istilah-istilah Islam yang dipakai oleh Bible. Nah, gimana kalau gitu bang? Setuju nggak bang? Biar saya yang keluarin ongkosnya semua bang. Semua tiket abang saya saya iniin semua, saya tanggung semua bang. Setuju nggak? Iyalah kamu marah. Ya, gitu. Terlambat Kian Santang. Ini sudah berakar semua. Oh, berarti kita berlanjut terus ya bang ya? Jelas dong. Kalau selagi Muslim masih menghujat Ya. Kristen, membahas Bible orang lain, Betul, bang. Ya, sama bang. Narasi yang abang bangun di sini sama saya juga berpikiran, selama kalian menghujat ke Islam, kita sebagai umat Muslim akan selalu membentengi. Kita tidak akan ngebalas, tapi membentengi dan meluruskan fitnahan yang kalian bangun selama ini gitu bang. Kita nggak akan ngebalas, kita nggak akan mengkanter abang, tapi saya di sini beserta jajaran API akan meluruskan fitnahan-fitnahan yang kalian bangun di medsos gitu bang. Memang itu tugas kalian sebagai apologet. Iya bang. Kian Iya, Santang. iya. Oke, mungkin seperti itu aja ya bang. Karena abang kan nggak diskusi ya bang ya. Unek-unek abang udah keluar semua di sini dan saya udah meluruskan apa yang didiskusikan di sini ya bang. Susah Itu ya, kita Bang, ya. diskusi nanti kita tidak pernah Oke, masuk. nanti malam kita diskusi ya bang. Nanti malam. Ya, abang sama saya aja bang, berdua nanti malam. Boleh, jam berapa Kian Santang? Terserah abang. Cuma saya sekarang udah nggak boleh lagi live di atas jam 11. Ada yang manyun. Oke, jam 8 malam nanti ya. Jam 8 bang. Baik ya bang. Oke. Itu jam 8 ya. Iya bang. Oke. Makasih Oke. Kian Santang. Sama-sama bang.
Laten botol. Tenang. Allah. Malah jadi ngantuk gua, kampret. Malah curhat. Iya, saya sekarang lagi posisi baik. Kira-kira menyakitkan ya bacotan saya? Enggak ya? Enggak menghujat kok. Enggak. Tiduran gua aja. Saya lemah lembut kan dari tadi ya? Kalau nggak salah ya? Lemah lembut. Iya. Ngantuk. Saya orang Sunda loh, lemah lembut. Ya, ciri-ciri orang Sunda, ciri-ciri muslim kan gitu, lemah lembut. Iya. Gak pernah menghujat. Malah saya sih curhat, gua suwe. Si Oji kesel deh tadi ingin bantai ya. Ngantuk, asli kayak gitu ngantuk. Masih curhat udah gua tinggal tidur aja lu lah. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata. Ditakol memang seetik menang ditakol dah. Ya katanya Islam nggak boleh bahas-bahas Bible itu. Kalau nggak bisa dibahas ya ditutup aja link-link di Google semua. Enggak, kalau nggak boleh ngebahas, emang ada undang-undangnya, emang ada peraturannya. Iya. Peraturan mana? Ya itu tadi syaratnya istilah-istilah Islam dibuang dari Bible, baru kita selesai, tidak usah bahas-bahas lagi, gampang kok ya. Enggak, kenapa sih? Waalaikumsalam. Manis sekali Akang tadi ya, salut aku. Iya, tumben dia lemas, lemah lembut gitu. Sebab saya nggak open cam. Saya nggak open cam. Kalau open cam lebay gitu kelihatannya mulutnya. Iya. Ini siapa nih bawa nih di bawah siapa nih? TikTok. Kum Sakti. Maaf saya muslim, fake ketekan. Oh iya. Siap. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak bang? Apa bang? Emang Sampaikan aja. tadi Tahu bang Nima kesel tadi. banget. Kelihatan belegu kok. Belegu. Jadi teman-teman kita tadi harus adalah baik curhatan bertutur kata. bentuk ketakutan itu, bentuk ketakutan ketika kita dunia media dunia keterbukaan ini kita semakin tahu bahwa isi ajarannya itu bagaimana gitu kan, ceritanya bagaimana. Ternyata memang dampaknya luar biasa. Mereka akhirnya curhat, jangan membahas-bahas. Karena apa? Yang dia lihat dan dia menyaksikan bahwa terjadinya gelombang mu'alaf yang banyak kan begitu. Sampai ada satu video gereja mereka sudah sepi jemaatnya. Ini Ya, tadi yang lucunya itu bang, tadi itu kan di ujungnya dia bilang untuk jangan bahas tentang ini, jangan menghujat, tapi diajak Akang tadi itu untuk menghentikan, dia nggak mau ya, padahal nggak keluar biaya loh, ditanggung. Kesediaan waktunya untuk tadi menyelesaikan kan bisa ya, betul tadi Akang, caranya bagus tuh, kita sama-sama yuk, ini sama-sama, kayaknya nggak mau dia bilang sudah berakar malahan belakangan. Dia nyuruh kita ngentiin, tapi dia bilang dia sudah berakar, ya nggak konsekuen. Akal logikanya mampet itu. Ya udah, ARQ, selamat siang. ARQ, selamat siang. ARQ, selamat siang. Sure. Siang. Can what? Thank you very much. That's it. Oh, no. Where are you from? Thank you very much. You have a good day. Bye-bye. Where are you from? ARQ. Oh fuck. Ngantuk gua. Gara-gara tadi tuh malah curhat. Tapi enak kan? Ji, Hah? lu nggak dengerin bacotan gue enak kan? Apaan ngantuk gua, kagak gua dengerin. Ngantuk gua. Asli. kurang ajar si Oji host lagi ngomong nggak didengar, malah tidur, kurang ajar memang Oji. Ini tugas Bang Baal nih, memanaskan suasana. Hajar bang. Iya, jadi teman-teman itu bentuk yang kalau kita kan kalau dalam fisiologi ini kita harus baca terbalik kadang-kadang ya. Ketika dia mengatakan demikian itu terbalik, artinya mereka ketakutan, ada rasa ketakutan bagaimana muslim ini semakin
pesat ya di mana-mana, bahkan di Amerika ini Bible ini kan sudah dilarang di beberapa negara bagian. Nah, seperti itu semakin ketakutan, dan alhamdulillah di Indonesia ini mayoritas Islam. Bagaimana Islam ini saling toleran kepada pemeluk agama lain gitu kan. Alhamdulillah loh. Kalau di luar negeri mereka sudah jadi ateis, agnostik. Begitu Bang Bejo ya kurang lebih ya. Itu kabarnya bukan cuma luar negeri udah tuh Bapak. Udah sampai di Indonesia udah banyak loh sekarang. Grup-grup yang katanya sekarang udah nggak mau ini lagi, nggak ngelakuin Kristen gitu, udah banyak loh. Yang di TikTok aja udah begitu. Oh iya betul. Nggak, iya kan? Nggak ngaku. Betul, betul. Udah nggak ngaku. Udah nggak mengakui loh itu. Gereja. Iya, jadi kalau kita lihat faktanya di TikTok ya, orang-orang masuk ke dalam TikTok, masuk diskusi lintas agama, dia sudah tidak rasa malu lagi untuk tidak mengakui sebagai Kristen. Dia mengakui ateis, Tapi gitu kan, gini loh, agnostik tapi gini loh. gitu. Ini saya yakin 1000% nih, saya jamin 1000% netizen saya yang di bawah deg-degan loh, gemetaran, geregetan loh. Saya jamin 100%, saya jamin. Padahal saya nggak baca loh, sengaja saya nggak baca, takut konsentrasi saya buyar. Saya jamin tuh, pasti Baca geregetan. apa? Ini Kian Santang kok gini, ini Kian Santang kok gini gitu kan, pasti geregetan. Saya nggak baca komen di bawah loh tadi sambil ngobrol. Takut saya konsentrasi keganggu. Ya itu tumben gitu. Tadi Bang Bejo bilang tumben ini host ini bijaksana, bijak sini, bijak situ hari ini kata begitu deh Pak. Coba disapa dulu tamu-tamunya yang Kristen, disapa-sapa dulu dong tamunya ya. Bang Areva, interior. Bang Areva, halo. Masih hidup kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada Bang, lanjut Bang. Oke, mohon dibawa Bang ya. Kartini Purba. Kartini Purba. Purba Kala. Iya. Saudaranya Bang Glenn Tuji Purba marganya. Kristen, kalau Purba Kristen dia. Banyakan sih ya. Iya lo Bang. Abang Rindu, selamat siang. Bang Rindu. Saya juga tadi Purba. Ya, selamat siang. Pura-pura baik. Pura-pura baik. Ini parah. Dari Muslim, dari Islam, Kristen Bang. Dari Kristen ya. Ada yang mau disampaikan Bang, atau ada yang mau dibahas, atau ada yang mau ditanyakan? Bentar, besarin pelumo dulu. Oke Bang. Enggak, ini sebelumnya temanya apa ini Bang? Mohon maaf nanya dulu. Oh, abang yang abang kuasai apa Bang? Ya enggak sih, enggak ada yang dikuasai-kuasain. Ini temanya apa aja dulu. Iya, bebas Bang, bebas. Temanya bebas. Boleh saya bertanya ya? Boleh, silakan. Nah, saya ini Kristen dari nenek moyang lah ya, istilahnya dari lahir. Lo gimana ini si Tech Ribet ini? Tech Ribet bahas Islam ke Edis, bahas Kristen di sini. Kebalik-balik lo. Gimana sih nih? Gak apa-apa Res, gak usah apa-apa Res. Enggak, ini gue ngomong ke si siapa nih? Si siapa nih? Tech Ribet gitu kan. Lo kalau mau bahas Islam ke Edis, di sini bahas Kristen. Kan Edis yang mulai bikin aturan kayak gitu. Kita ngikutin lah. Bang Rindu silakan. Kaburkan lu sih Pit. Nah, tahu nyari itu susah. Apa tuh? Nyari domba susah Pit. Tadi ada yang mau kayak gitu tuh. Nggak usah lah. Jikalau Tuhannya Edis kudus, kenapa dia turun ke mana namanya? Ke dunia menggunakan vagina anak kecil.
Itu yang tadi kaget tuh, nggak tahu dia Pereistra siapa gitu, dengar suara Kores langsung turun, kejut tuh, jantungnya lemah tuh Pin. Dengar suara lu. Dia udah besarin volume mau menghujat itu kali. Room tidak bermutu. Aduh, yang komen kok tahu ini roomnya tidak bermutu? Ini roomnya bercoet. Karena nggak bahas Bible sih ya, jadi tidak bermutu ya. Tadi dia awalnya itu kan menghujat. Nah, saya mencoba menggiring dia untuk baik-baik saja, tidak menghujat. Dan alhamdulillah hasilnya kan baik-baik aja kan, ya. Masya Allah. Sebenarnya ulang teh ganteng, tapi aduh, aing. Ini parah nih. Tenang. Dan sekali lagi gua sampaikan untuk kawan-kawan yang support Edis, Edis menjanjikan kepada kalian bulan depan, artinya bulan Juli ya, akan diperlihatkan rumah yang akan dibeli menggunakan uang kalian gitu. Jadi semangat untuk memberikan persembahan kasih kepada program Edis supaya rumahnya cepat jadi di Amerika sana, sehingga rumah apologet ini bisa Edis tempati bersama keluarga-keluarganya. Gitu kawan-kawan. Loh, ini gimana sih, ini ada lagi tag ribet. Tag ribet. Kalau bahas Islam di Edis, di sini kita bahas Kristen. Gitu. Kalau mau pinter soal Islam ke Edis, kalau mau pinter soal Kristen ke sini. Gitu. Rumah apologet katanya, rumah apologet. Takut sama Edis? Enggak, Edis nggak bisa berantem, nggak takut gue. Rumah singgah di Edis bukan rumah singgah, rumah apologet. Rumah kayak ya apapun rumahnya lah, yang penting kita bisa melihat dan puas yang muslim ini melihat bagaimana kawan-kawan yang support Edis ini mengeluarkan uang yang dia tidak punya kepada Edis gitu. Dan rumah apologet ini menjadi rumah pribadi nanti. Kan suka gue kalau kayak gitu. Ternyata banyak yang iri sama Edis. Enggak sih. Kita berapa kali sempat ngasih makan Edis kok waktu dia masih susah. Sekarang giliran kalian yang seiman dengannya untuk memberi makan dia gitu. Ya, saya masih ingat waktu si Edis terlantar di Singapura ya, Res, kalau nggak salah dia nyebrang ke Malaysia dan dia jadi gembel di Malaysia. Boleh dibuktikan kalau mau Edisnya datang ke sini ngobrol sama saya. Dan di situ Julius HMC inisiatif untuk open donasi di StreamYard-nya, dan alhamdulillah dapat uang banyak, dan hasil dari donasi itu semua dikasih ke Edis, dan alhamdulillah pada saat itu Edis bisa pulang. Boleh ditanyakan ke Edis, silakan. Edis itu bukan dari orang menengah ke atas kawan-kawan yang support Edis. Edis itu dari orang susah. Kita Dari udah kenal Edis dari zaman WhatsApp. Ya, Gitu. Jadi kalian harus dukung. Anggap dia anak pertama kalian, anak emasnya kalian. Prioritaskan dia, gitu. Karena harapan kalian yang 6% ini kan ada di dia. Gitu kawan-kawan. kami dukung kok. Kalau kalian ngedukung Edis, justru saya sangat mendukung sama Bang Kores. Sangat Betul. mendukung. Memang kenapa kalau susah sakit hati ya? Bukan sakit hati, kita kasihan gitu. Ya masa yang ngasih makan, ngasih biaya hidupnya Islam. Edis kan kalau nggak salah Kristen. Edis yang nonton 20-30K. Iya harus itu. 20-30K ya masa nggak bisa membiayai Edis per bulannya? Harus bisa dong. Kok kasihan sama Edis ngapain? Orang susah. Ya mau kayak mana pun dia orang susah. Masa orang susah butuh bantuan gak ditolong? Betul. Tidak aja. Harus ditolong. Tapi apa yang dibilang Edis banyak benarnya tentang Al-Quran. Makanya gue bilang juga belajar Al-Quran ke Edis, belajar Kristen di sini, gitu. Edis kan dia nggak pernah ngajarin Kristen, makanya di sini kita ngajarin Kristen, gitu.
Tapi yang sangat disayangkan ya, yang sangat disayangkan dulu Edis itu ketipunya malah sama saudara Kristennya sendiri loh. Waktu open donasi dia pengen belajar ke Inggris, akhirnya uangnya gak cukup, cuma nyampe Singapura, terlantar di Malaysia, Terlantar jadi gelandangan. pulang lagi. justru Pulang uangnya lagi dia. malah ditipu oleh saudara seimannya sendiri, kasihan. Pasti Edis sampai detik ini itu dia sakit hati itu sama orang itu, pasti. Kan dia makanya kata Kores bener itu, dia nggak pernah ngajarin Kristen, Pes. Dia malah mau ngajarin Kristen kan malah. Makanya Betul gitu. Dia kan selalu bahasnya Islam terus gitu. Nah, bahas Kristennya di mana? Di sini. Gitu. Tapi kan netizen Kristen yang sekarang itu kan anak kemarin sore baru tahu siapa si Edis. Mungkin mereka belum tahu seluk-beluk dan akarnya si Edis itu seperti apa. Maklum, kita maklum kok, kita maklum. Jadi dia ini kalau nggak percaya Edis orang susah, kalian lihat deh apologetnya kalian yang menyerang Islam memang ada dari golongan orang kaya. Ada Afrida nggak punya rumah, Alda Victory numpang di rumah pamannya, Edwin tiap hari di mobil, Christian Princess kontra HP. Ada yang kaya nggak ada, orang susah semua. Makanya kalian harus saling tolong menolong di sana. Apalagi Edis gitu. Ucapan kita sama Kores, ucapan saya sama Kores bisa kok dipertanggungjawabkan. Bila perlu mau bareng diomongin sama Edis, oke, saya siap. Saya bertanggung jawab atas omongan saya sendiri ini ya. Sampai Edis ngemis-ngemis ke masjid minta makan nasi Jumat berkah sama takjil. Iya. Saya bisa pertanggungjawabkan. Waktu Edis nggak bisa makan, Edis ke masjid loh larinya. Ke masjid. Untuk apa? Nasi kotak. Nggak ke gereja ya? Gereja nggak ada nasi kotak ya. Nggak bayar di gereja. Oh, malah bayar kalau di gereja ya. Yesus dia bang. Nggak percaya Yesus dia bang. Diusir dari gereja di kurus bang. Ya. Asal Lampung Iswa. Iya ini bener. Dia asalnya Lampung gitu. Dia dari dulu memang suka open camp. Dan ketika open camp ya kelihatan kan rumahnya ya sepetak itu aja gitu. Belakangnya langsung kasur, langsung kompor, langsung kamar mandi. Tapi Masya Allah, Res, saya bangga. Teman-teman yang di bawah silakan Kristen kalau yang mau naik, ini adalah tempat belajarnya Kristen di sini ya. Ada Bang Tempat Kores. belajar Kristen. Betul. Iya. Tapi Bagus ini. saya bangga loh. Saya bangga karena apa? Masjid yang si Edis mintain nasi bisa memberikan orang yang kelaparan nasi. Masya Allah, saya bangga dengan Alhamdulillah. masjid itu. Iya, Alhamdulillah. tanpa melihat agama, ras, suku apapun ya. Tanpa melihat agama. Oh, Saya luar bangga. biasa ya. Muslim itu rahmatan lil alamin tuh betul ya. Luar biasa ya. Nggak diminta maka dari persepuluh itu. sama masjid nggak diminta persepuluhan, nggak ada kan? Nggak diminta, makan aja. Oh, gratis. Kasih makan aja. Kasih makan aja. Edis itu ngakunya mau bikin rumah apologet. Enggak, Edis itu memang bikin rumah. Kita kan udah lihat Rudy Yohanes kan. Rumah anak terang. Rumah pribadi terang. Kan gitu. Ternyata rumah pribadi. Rumah pribadi terang. Enggak apa-apalah. Ya masalahnya kan Oten itu kan miskin-miskin tuh. Kasihan lah udah di donatur atau ditipu gitu. Kasihan loh saya nih. Ya itu makanya di sini kan gua bantu gitu supaya Bantu promosi ya. Ini Bantu bentar promosi. ya. Ada si Panjul di bawah. Jul, naik Jul, sini Jul. Masa si Edis Panjul dulu, siapa? Jul. Si Siapa Panjul? Julius. Oh. Ya Bang Kores, jadi kalau orang Kristen mau naik ke sini mau belajar sama Bang Kores bisa dibantu nanti ya. Bisa banget gitu. Oh, luar Jangan biasa. nanya Islam ya, Islam ke Edis. Di sini kita belajar Kristen. Aku Bang Jen, turun duluan Kang. Ada cinta selawat di bawah bentar naik. Lanjut. Kenapa Bang Jo? Bang JNE. Yang mana Julius? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cancel moderator nih kejam kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Wah, moderator saya tegas-tegas Bang. Cewek semua moderatornya. Makanya namanya yang dikenal dong. Ini udah baru lagi aja namanya. Beneran loh, abang cek aja moderatornya cewek semua loh. Saya sengaja, kenapa cewek semua? Dia ada ketegasan di moderator itu gitu bang. Padahal modus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak kenal maka. Waalaikumsalam. Iya. Jul, coba gua nanya sama lo Jul, gua nanya Jul. Benarkah lu pernah buka donasi untuk Edis?
Tunggu. Oh, dia mulai. Tunggu. Lalu bilang. Panjang ini. Udah? Nah. Gue mau nanya sama lu ya, karena kan di bawah ini banyak pendukung Edis gitu kan. Ya gue ngingetin mereka untuk bantu Edis, karena Edis sebagaimana apologet Kristen yang menyerang Islam lainnya, datang dari golongan yang tidak mampu kan gitu. Nah sekarang, ketawa bini gue. Nah coba. Maka gini ceritanya, dulu kan Edis pingin ke Inggris, cuman duitnya itu dia kumpul donasi, terus yang bantu kumpulin donasi itu Sofiatul. Karena waktu itu Edis channelnya kecil, belum banyak orang kenal. Cuman memang ada beberapa yang kenal karena dia memang termasuk yang jago membuat marah orang lah. Jadi Edis itu punya kelebihan nyebelin. Ya, jadi memang syarat untuk menjadi apologet, terutama yang sebelah ini, harus nyebelin. Jadi kalau dia masuk itu kan dia suka gini, oh keroyok ya, oh nggak dikasih ngomong ya, padahal dia sendiri yang nggak ngomong gitu kan. Oh di mute ya kan gitu. Suka membuat marah orang. Jadi banyak juga orang yang dukung dia. Dan waktu itu Sofiatul mengatakan, yuk kita bantu Edis. Karena waktu itu kan Sofiatul lagi jadi ratu penghujat nomor 1 ya. Waktu tahun 2022 itu. Jadi waktu itu Sofiatul yang bisa dibilang sama seperti Agatha kemarin lah. Lagi terkenal, dia galangin dana. Terkumpul waktu itu 100 juta. Ya 100 juta kan lumayan gede. Tapi kalau dibawa ke Inggris ya nggak cukup teman-teman ya. Kalau bicara Perluannya Inggris kan, 160 Jul. ya, jadi kalau kita bicara Inggris itu kan bisa dibilang lu untuk ngurus visa, tempat tinggal dan sebagainya ya nggak cukup gitu. Waktu itu terkumpul kalau nggak salah ya, nggak salah 110 gitu. Ya 110 doang. Terus Edis pikir ya udahlah cari yang dekat-dekat, dia pilih Singapura. Ya karena kan dianggap Singapura itu pertama dekat, terus yang kedua ada sekolah Kristen. Pergilah dia ke sana survei sekolah Kristennya. Waktu di sana Edis kan nggak ngerti Singapura memang negara Asia Tenggara, tapi standar hidup di Singapura malah ngalahi negara-negara yang lain ya. Mungkin teman-teman kalau udah pernah ke Singapura tahu lah, walaupun sesama Asia Tenggara tapi ya Singapura itu bisa dibilang 5-8 kali lipatnya Indonesia kan. Bahkan imbang sama Eropa. Untuk makan, sekali makan 100-an sama minum 200 lah ya. Terus si Edis kan nggak ngerti pakai transportasi di sana, jadi dia naik taksi. Jadi dia terkejut gitu. Dia waktu nyampe di sana selama 3 hari pertama naik taksi terus tuh. Terus dia panik. Baru 3 hari duitnya udah terkuras banyak gitu. Dia nanya saya gimana cara